Perkenalkan, saya Alia Zahra dengan NIM 19026010 dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pencegahan kerusakan bahan pustaka. Pencegahan kerusakan bahan pustaka yang pertama itu pencegahan kerusakan bahan pustaka dari faktor lingkungan. Pada faktor lingkungan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu pencegahan kerusakan karena faktor temperatur dan kelembapan udara. Suhu ideal bagi perpustakaan adalah 20-24 Celcius dengan kelembapan berkisar antara 45-60% RH. Satu-satunya cara untuk mendapatkan kondisi ini adalah dengan cara memasang AC selama 24 jam sehari selama 7 hari dalam seminggu. Apabila AC dipasang hanya setengah hari, tentu akan menyebabkan kelembapan udara akan berubah. Kondisi ini akan mempercepat kerusakan pada kertas. Jika dalam suatu perpustakaan sudah terlanjur memasang AC dan dioperasikan hanya setengah hari saja karena pertimbangan biaya, sebaiknya suhu diatur antara 26-28 derajat Celcius untuk mencegah terjadinya fluktuasi temperatur udara pada siang dan malam. Yang kedua yaitu pencegahan kerusakan karena faktor cahaya. Cahaya matahari yang masuk dalam ruangan, baik buku ataupun ruang koleksi, sebaiknya diletakkan jauh dari jendela supaya tidak mengalami kerusakan. Untuk mencegah kerusakan karena cahaya lampu dapat dilakukan dengan memperkecil intensitas cahaya yang masuk dalam ruangan koleksi, memperpendek waktu pencahayaan, dan menghilangkan radiasi ultraviolet. Untuk menghilangkan radiasi ultraviolet dapat dilakukan dengan menggunakan UV filter film yang diletakkan pada kaca jendela, dan para lampu dapat menggunakan UV filter tube yang disarungkan pada lampu TL. Yaitu pencegahan kerusakan karena faktor pencemar udara. Bahan pencemar seperti gas-gas pencemar, partikel debu, dan logam yang merusak dapat dikurangi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu ruangan menggunakan AC, karena dalam AC terdapat filter untuk menyaring udara dan ruangan ber-AC selalu tertutup sehingga mengurangi debu. Yang kedua, di dalam ruangan dipasangkan alat pembersih udara. Di dalam alat ini terdapat karbon aktif yang dapat menyerap gas pencemar dan terdapat filter pembersih udara dari debu. Yang ketiga itu menyimpan buku-buku dalam kotak pelindung. Selanjutnya yaitu pencegahan kerusakan karena faktor biota. Untuk mencegah atau tumbuh berkembangnya jamur dan serangga pada bahan pustaka itu dengan cara memeriksa bahan perpustakaan secara berkala, melakukan pembersihan debu secara berkala pada tempat penyimpanan dan bahan perpustakaan, menurunkan kelembapan udara di ruangan koleksi agar tidak terlalu lembab, serta buku-buku tidak disusun terlalu rapat pada rak karena dapat menghalangi sirkulasi udara. Untuk mencegahnya jamur dan serangga dapat dilakukan dengan cara fumigasi. Selanjutnya yaitu pencegahan kerusakan karena faktor manusia. Ada beberapa cara pencegahan yang dilakukan agar bahan perpustakaan terhindar dari kerusakan. Yang pertama itu tempat penyimpanan rak. Tempat penyimpanan rak harus terbuat dari bahan yang tidak membahayakan bahan perpustakaan. Rak-rak buku harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar, cukup lebar untuk menyangga buku tanpa adanya bagian buku yang menonjol. Yang kedua itu penataan buku pada rak secara tegak. Penyusunan buku pada rak-rak harus ditopang dengan kuat, setidaknya tidak terlalu rapat satu sama lain. Buku hendaknya tidak disusun pada rak-rak secara longgar karena akan roboh dan menimpa satu sama lain. Selanjutnya yaitu penataan buku secara mendatar. Bahan perpustakaan dapat disusun secara mendatar, contohnya seperti maktebah dan pada dokumen-dokumen ukuran besar. Yang keempat itu penyimpanan buku ukuran besar. Untuk melakukan pencegahan kerusakan pada buku-buku ukuran besar itu dengan cara jangan meletakkan buku yang terlalu besar dengan posisi vertikal atau pada rak biasa, dan tidak memungkinkan menyediakan rak khusus untuk meletakkan buku-buku yang terlalu lebar di ruangan pengolahan. Buku-buku seperti ini dapat diletakkan mendatar atau direbahkan di atas meja. Pada saat pengambilan satu sama lainnya, buku-buku harus dipindahkan terlebih dahulu satu persatu. Kemudian setelah buku yang dimaksud diambil, buku akan dipindahkan tadi kembali seperti susunan semula. Yang kelima itu penjilitan kembali. Penjilitan yang kurang baik sering diterapkan pada buku perpustakaan tanpa mempertimbangkan keselamatan informasi yang ada di dalamnya.
Pustakawan harus turut memikirkan apa yang dibutuhkan oleh buku dari penjilitannya dan harus tahu tipe penjilid yang baik pada bahan perpustakaan. Selanjutnya yaitu pencegahan kerusakan karena bencana. Pada tahap pencegahan kerusakan bahan pustaka karena bencana dapat dilakukan dengan cara mempersiapkan lemari-lemari khusus untuk koleksi-koleksi yang tidak ternilai, mempersiapkan peralatan pencegahan kebakaran di ruangan-ruangan, serta mempersiapkan nomor-nomor telepon penting yang dapat dihubungi pada keadaan darurat seperti pemadam kebakaran, kepolisian, dan rumah sakit.